Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Latifah Ramadanti dengan NIM Stambuk P101210064 dari kelas E. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekologi pangan dan gizi, di mana materi yang saya ambil adalah status gizi ibu hamil dan penyakit tidak menular pada dewasa. Pada pendahuluan, Indonesia masih mempunyai masalah yang harus diselesaikan dalam pembangunan sumber daya manusia di sektor kesehatan. Tingginya angka stunting atau balita pendek karena kekurangan gizi kronik dan meningkatnya angka penyakit tidak menular dapat mempengaruhi kualitas SDM pada masa mendatang. Masalah gizi memperlihatkan kecenderungan yang semakin meningkat juga diikuti oleh penyakit kronis terkait gizi yang ternyata sangat tinggi. Angka prevalensi penyakit hipertensi dari data riset kesehatan dasar Riskesdas 2007 memperlihatkan kenyataan yang sangat memprihatinkan. Oke, data dari Riskesdas 2007 ditemukan sekitar 7,2% dan tersebar hampir merata pada strata kelompok berdasarkan status tingkat pengeluaran untuk penyakit PTM sendiri. Selain itu, proporsi berbagai penyakit tersebut ditemukan tinggi pada kelompok miskin dan hampir tidak terdapat perbedaan antara kelompok miskin dan kaya. Baik, selanjutnya, status gizi pada ibu hamil dan bayi baru lahir. Status gizi ibu saat bayi lahir sangat berpengaruh terhadap perjalanan pertumbuhan bayi selanjutnya. Hal tersebut berarti bahwa seorang bayi yang lahir dengan status gizi tidak optimal akan mengalami pertumbuhan yang berbeda dengan bayi yang lahir dengan status gizi optimal. Sementara itu, setelah bayi lahir, bayi akan menghadapi lingkungan yang berbeda dengan lingkungan sebelumnya, sehingga memberikan respon pertumbuhan yang berbeda pula, terutama pada masa 2 tahun pertama kehidupan. Berat badan kurang dari 2.500 gram, sekitar 11% dengan variasi antar provinsi yang lebar. Terkecil 3,4% di Maluku Utara dan terbesar 18,3% di Kalimantan Selatan. Penelitian menunjukkan bahwa bayi yang lahir dengan keadaan berat badan kurang 3.000 gram memiliki resiko untuk terkena penyakit PTM atau penyakit tidak menular. Sehingga prevalensi BBLR di Indonesia cukup mengkhawatirkan. Karena prevalensi bayi yang lahir dengan badan kurang di bawah 3.000 gram diperkirakan masih sangat jauh besar ke depannya. Hasil penelitian Kaula di Rumah Sakit Budi Kemuliaan pada bulan Januari tahun 2012 menunjukkan bahwa sekitar 9,3% bayi yang dilahirkan mempunyai berat badan di bawah 2.050 gram dan 35,6% mempunyai berat badan lahir di bawah 3.000 gram. Prevalensi perempuan yang mengalami kekurangan energi kronis atau KEK masih merupakan masalah, terutama ditemukan lebih tinggi pada ibu hamil. Ini disebabkan karena asupan gizi yang kurang optimal terhadap ibu hamil menyebabkan bisa mempengaruhi berat badan bayi ketika lahir, sehingga berat badan bayi lahir di bawah 3.000 gram. Hampir separuh keterlambatan pertumbuhan dalam kandungan disebabkan oleh faktor gizi ibu berupa berat badan ibu prahamil terhadap tinggi badan, serta tinggi badan ibu dan pertambahan tinggi badan selama kehamilan. Faktor tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan janin ditentukan tidak hanya oleh konsumsi makanan ibu, juga pertambahan berat badan selama kehamilan, tetapi oleh status gizi ibu sebelum memasuki masa kehamilan. Kecukupan zat gizi janin dapat dipenuhi melalui konsumsi yang cukup selama kehamilan atau dengan memanfaatkan simpanan zat gizi yang ada dalam tubuh ibu. Next. Baik, kesimpulan dari materi saya hari ini adalah prevalensi ibu hamil berisiko kekurangan energi kronis (BBLR) dan berat lahir di bawah 3.000 gram yang merupakan resiko PTM atau penyakit tidak menular yang tergolong tinggi berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang kurang cerdas dan penurunan produktivitas serta kompetisi. Sebab PTM adalah penyakit kronis yang memerlukan biaya besar
biaya yang besar. PTM banyak terjadi pada kelompok miskin dan merupakan dampak kedua generasi sebelumnya yang mempengaruhi kualitas dua generasi berikutnya. Baik, itulah presentasi saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.